Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. PSSI mengumumkan 28 nama pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Tapi nggak ada nama Martin Paes ya. Paes nggak bisa memperkuat timnas sebab ada berkas yang belum kelar. Katanya sih izin dari Federasi Sepak Bola Amerika atau MLS yang belum terbit. Nah, kira-kira siapa yang bertahan, siapa yang keluar, dan siapa yang masuk? Yang pertama, Syahrul Trisna hilang, digantikan oleh Adi Satrio. Yang kedua, Hernando Ari hilang, digantikan Nadeo. Yang ketiga, Adam Alis hilang, digantikan oleh Jai Ijes. Yang keempat, Sen Patinama hilang karena cedera, digantikan oleh Yance Sayuri, Nathan Choaon, dan Tom Haye. Dan yang keenam, Dendi Sulistiawan hilang, digantikan oleh Ragnar Oratmangun. Ya cuma itu sih yang hilang dan yang masuk. Jadi yang masuk itu ada Adi Satrio, Nadeo, Jai Ijes, Yance, Nathan, Tom Haye, dan Ragnar. Sisanya ya seperti biasa pemain-pemain kesayangan Sintayong semua, termasuk si Witan yang entahlah, silahkan komentarnya kenapa dibawa terus. Nah, gimana menurut kalian? Yakin bisa menang gak nih lawan Vietnam? Kalau di lini belakang, tengah, dan depan sih udah ada perkembangan ya, udah lumayan lah. Tapi di sisi kiper ini loh yang kami mengkhawatirkan itu. Hilangnya Hernando Ari, kami pikir awalnya oke lah ditutupi sama Martin Paes atau Cyrus Margono. Tapi ternyata gitu ya. Ya kami kurang yakin sih dengan 3 kiper ini. Tapi ya mau gimana lagi? Kan di liga posisi 1 sampai 4 klasemen itu ya kipernya cuma itu yang reguler, yang lokal ya, Nadeo sama Adi Satrio. Jadi ya wajar kalau PSSI ambilnya kiper-kiper itu, karena Persib dan Bali United kipernya kan asing. Jadi ya nggak mungkin dong ambil kiper cadangan, ntar ada yang nyinyir lagi. Kenapa kiper cadangan yang diambil? Kan gitu. Oke, kami kemarin sempat salah persepsi soal VAR. Ternyata VAR sudah dicoba di EPA U20 di laga final antara Persis Solo melawan Persita Tangerang. Nah, inilah contoh nyata pentingnya VAR. Wasit sekelas Thorik Alkatiri yang katanya wasit terbaik di Indonesia saja bisa salah ambil keputusan. Ini kalau nggak ada VAR udah penalti tuh. Wong wasit Thorik udah tunjuk titik penalti. Ini contoh nyata loh. Wasit sekelas Thorik aja bisa salah, apalagi yang di bawahnya. Makanya nggak heran kalau di Liga Indonesia itu yang jadi sorotan utama ya wasit. Ya kok segitu bobroknya wasit kita gitu loh. Sampai Nazarudin Degam, Presiden Persiraja Banda Aceh, sampai ngomel-ngomel tuh sama Yunus Nusi di sidang DPR soal wasit. Dan berikut pernyataan Nazarudin Degam. Tetapi selaku Presiden Klub Persiraja, saya ingin menyampaikan kepada Pak Sekjen, Pak, kita jangan sibuk ngurusin ini Pak. Wasit Pak ngurusin dulu Pak. Bagaimana liga ini maju, bagaimana pemain kita ini maju kalau wasitnya seperti itu Pak. Bapak lihat video kemarin. Persiraja kemarin lawan Malut Pak. Kita sudah kirim surat kepada Bapak tentang protes itu. Saya pemilik klub Pak. Saya dapat amanah dari rakyat Aceh untuk menyampaikan ini. Jangan sampai keributan demi keributan itu terjadi karena kepemimpinan wasit. Ya, kita jangan ini aja yang kita pikirkan, tapi kualitas wasit penting itu Pak. Itu wasit Cahaya itu yang kemarin mimpin kami itu berulang kali bermasalah di PSSI. Kenapa masih Bapak ngirimkan juga ke Aceh? Masih untung dia selamat kemarin Pak. Udah kita cari-cari, kalau ada saya jelaskan itu kemarin. Untung saya nggak nonton Pak. Ya, jadi kita jangan sibuk ngurusin ini juga. Kalau PSSI timnas kita ingin maju, wasit kita ini kan dulu. Ini wasit nggak jelas mimpinnya. Akhirnya wasit nggak jelas itu kemenangannya bukan ditentukan oleh pemain, tapi kan ditentukan oleh wasit. Pemain-pemain yang berkualitas akhirnya jadi malas dia mainnya. Wah, kita belum tanding apa-apa udah tahu kita wasitnya itu aja. Apa bisa order wasit seperti itu? Ini nggak benar, ini semifinal kami Pak ini.
Masih ada Alex sekali lagi. Tolong wasitnya kami nggak perlu dibantu Persiraja, tapi wasitnya yang netral. Ya, kami pejuang, Pak. Betul sih apa yang dikatakan Nazarudin ini. Ya masa wasit bobrok dan sering blunder masih dipakai aja. Kan kami udah sering bilang wasit blunder pecat aja, nggak usah pakai lagi, kan masih banyak wasit lain. Tapi inilah PSSI. PSSI itu bukan nyari wasit yang bagus, tapi nyari wasit yang nurut. Kalau kata PSSI, pertandingan anu kartu kuningnya seanu ya. Oke siap bos, itu wasit pujaan PSSI. Tapi di sini kita bisa belajar, wasit itu di Indonesia mah nggak sepenuhnya ya harus bisa disalahkan sih. Sebab wasit itu juga punya keluarga, butuh duit. Oke lah, dia ini tuh wasit yang bagus ya, adil di lapangan. Tapi apakah akan mampu dia ini melawan penguasa dan duit? Bisa aja kan ada wasit yang bagus nih, tapi dia ini diancam. Kamu kalau kamu nggak nurutin kemauan kita kita pecat dan kamu akan nganggur, gitu kan? Atau mungkin kayak gini nih, kami tahu keluargamu. Kalau kamu nggak mau ikuti perintah kami dan keluargamu akan kami bikin susah. Itu pun pasti ada loh dan dialami oleh wasit. Makanya susah di Indonesia mas sepak bola mau maju selama mafia berkeliaran dan didukung oleh PSSI dan LIB. Ya akan gitu-gitu terus selamanya. Dari Persebaya, terlepas dari kartu merah Paulo Henrique yang kami pikir agak aneh juga. Kenapa sih si Henrique ini gampang banget terkena provokasinya Silverio Junior? Atau istilahnya gini deh, kok diprovokasi gitu aja kena sih? Kan harusnya udah tahu pemain Borneo FC ini paling pinter mau provokasi. Sialnya wasit pun nggak ngehukum yang melakukan provokasi alias si Silverio Junior. Tapi di sini kami mau sedikit nanya nih sama kalian. Ini gol bunuh dirinya Kasim Botan, offside duluan nggak sih si Stefano Lillipali? Kalau pandangan Mimin sih ini offside ya, meskipun Vano nggak nyentuh bola. Tapi kan bola itu ditujukannya sama Vano. Tapi emang serba susah sih bagi Persebaya di laga ini. Yang pertama, Borneo FC ini sebagai tuan rumah, ya pastilah wasit pun akan memihak sama tuan rumah. Apalagi tuan rumahnya Borneo FC yang notabene ada 3 loh orang Borneo FC di PSSI. Ya mana berani wasit kalau sama klub yang isinya itu bos PSSI atau bos mereka sendiri. Yang kedua, penyebab utamanya tentu sajalah hakim garis sama wasit. Ini kami nanya deh, kami bingung nih, hakim garis itu kalau ngelihat pertandingan seperti ini ngelihatnya kemana sih? Jangan-jangan itu hakim garis matanya malah ngelihat ke penonton cewek kali ya. Sekarang gini aja deh, kita lihat sama-sama deh proses terjadinya gol bunuh diri ini. Nah, ini bola kan diangkat nih, terus dipantulin, cek posisi Vano, ternyata satu langkah di belakang Yan Victor cuy. Sekarang kita cek posisi hakim garis. Dah buset, di depannya Yan Victor dong. Ya pantesan aja salah mulu, pantesan aja nggak pernah jelas ngelihatnya, pantesan error mulu. Ya lihat posisinya aja udah error kok. Tapi ya itulah, ini kan cuma pendapat Mimin aja loh ya. Pasti ada yang setuju, ada juga yang enggak. Ya silahkan saja. Ini kan cuma sepenglihatan Mimin aja gitu loh. Kasus Wahyudi Hamisi versus Bruno Moreira ternyata nggak sepele cuy. FIFA kabarnya menyoroti insiden ini, apalagi usai FIFA melihat latar belakang dan kelakuan Wahyudi Hamisi selama berkarir. Komisi Yudisial Etik FIFA atau FIFPro tengah mempertimbangkan untuk jatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup bagi Wahyudi Hamisi. Dituliskan di harian This Way, FIFPro meminta pada APPI mengawal terus kasus ini. Sebab ya kita tahu terlalu banyak kelakuan buruk Hamisi ini yang dibiarkan oleh Komdis PSSI. Mulai dari menekel Robertino yang bebas, begitupun juga menampar pipi Raja Nainggolan, acungkan jari tengah pada Robson Duarte, dan yang paling parah ada kesengajaan mencederai Bruno Moreira.
Kok bisa sepanjang ini ya masalahnya? Ya iyalah, sebab tindakan Hamisi ini nggak wajar. Kalau cuma nendang kepala saat duel di udara itu sih bisa ditolerir ya. Ini kan dia tuh tahu ada yang tergeletak, kok yo nafsu amat nendang gitu loh. Terus wasitnya gimana? Pihak Persebaya sih pengennya wasit ini dihukum seumur hidup, nggak boleh jadi wasit lagi. Tapi nggak tahu deh PSSI-nya, kan PSSI ini paling aneh sedunia. Kita kawal terus bro, usut sampai tuntas, jangan pernah bosan beritakan hal ini, biar jera dan PSSI pun jadi sadar, nggak boleh dibiarin terus yang kayak gini. Dari Persita Tangerang, kekalahan 3-2 dari Madura United seharusnya jadi hari terakhir bagi Divaldo Alves di Persita, sebab manajemen Persita cuma memberikan 1 nyawa pada Alves dan ternyata kalah juga. Tapi sejauh ini belum ada keputusan apapun dari pihak manajemen Persita Tangerang. Padahal para supporter Persita alias La Viola sudah pasrah dan mengucapkan selamat datang Persita di Liga 2. Dengan sisa 6 laga, Persita harus sapu bersih. Dengan menang 6 laga, otomatis Persita poinnya 46 dan ini akan keluar dari zona degradasi. Tapi jika kalah 2 laga aja, maka Persita otomatis akan menyusul Bayangkara FC dan Persikabo yang kayaknya akan sulit keluar dari zona degradasi. Nah, kira-kira siapa ya yang akan terdegradasi? Lalu bagaimana dengan Bayangkara dan Persikabo? Persikabo kalah nih di pekan 25 lawan Dewa United. Ini artinya hampir mustahil bagi Persikabo untuk keluar dari zona degradasi. Dengan poin 17, meskipun sisa 6 laga full raih kemenangan, poin maksimalnya cuma 35. Dan ini angka yang tidak aman karena ini angka terakhir atau poin terakhir di zona degradasi. Jadi emang sangat sulit bagi Persikabo untuk lolos dari zona degradasi. Kalau Bayangkara masih mungkin dengan catatan PSS Sleman dan Arema FC terpeleset di sisa 6 laga beruntun. Barulah Bayangkara bisa keluar dari zona degradasi. Ya modal itu udah ada usai bermain imbang 0-0 dengan Arema. Dari Persib, ada kabar jika banding Persib agar laga lawan Persija ini dihadiri penonton akhirnya ditolak oleh Komdis. Ya nggak usah heran lah, karena semua juga tahu mereka kan emang musuh sama Persib. Sementara PSIS yang notabene supporternya yang bikin rusuh, justru bandingnya diterima. Ya inilah resiko kalau nggak ada perwakilan Persib di PSSI, pasti dipersulit. Apalagi kalau Persib ini kurang satset ngerayunya, termasuk ngasih duitnya. Karena kan biasanya pihak yang ajukan banding itu akan cepat diterima dan disetujui karena 2 faktor. Yang pertama ada duit, yang kedua ada orang dalam. Nah Persib nggak punya orang dalam di PSSI dan mungkin Persib pun nggak ngasih duit ke Komdis. Ya semua juga udah jelas kan kalau itu mah. Nah, buat kami yang lebih lucu lagi adalah pelatih Persija Thomas Doll justru inginnya laga ini ada penontonnya. Ya meskipun itu bukan Jackmania yang nonton lo ya, tapi paling tidak menurut Thomas Doll ya masa sih laga derby Indonesia mainnya kayak di kuburan alias sepi. Nah ini pernyataan dari Thomas Doll. Hopefully not, because football is emotion and we support that. I mean, our fans cannot go to Bandung, and so hopefully somebody is sitting in the stadium, because it's not nice when you play the most important derby in Indonesia without fans. This is, I think, this is not good for both teams, and hopefully the supporter they can come also, because of course everybody will be against us, but it's also a motivation for our guys. And ya emang sih aneh aja gitu loh, derby terpanas di Indonesia tapi tanpa penonton, kan lucu. Di liga manapun di dunia justru derby itu atau El Clasico itu yang dituju utama adalah penonton. Lah di Indonesia mah aneh cuy, cuma gara-gara ingin gusur Persib dari posisi 2 dan Persib jangan main di AFC, segala cara dilakukan, pakai nyuruh penonton bayaran masuk ke pertandingan Persib dan bikin rusuh lah. Kan jelas banget pengen menjegal Persib.
Udah gitu hukumannya aneh, yang ribut di luar tapi hukumannya dilarang dihadiri penonton. Kan gak masuk akal, kecuali ributnya antar supporter Persib dan PSIS di dalam stadion dan ada korban, itu baru masuk akal. Ini mah sama sekali gak masuk akal loh. Tapi buat kami ada yang lebih unik loh. Thomas Doll itu selama melatih di Indonesia ini gak pernah loh rendahin Persib. Di zamannya Luis Milla, justru Thomas Doll ini sering ngasih saran loh sama Luis Milla. Nah sekarang dilatih oleh Hodak pun Doll ini justru ngedukung Hodak. Wah curiga nih, jangan-jangan musim depan Doll akan jadi direktur tekniknya Persib nih. Pasti Jackmania bilang gini nih, ah ngarep lu. Ye, di sepak bola mah nggak ada yang nggak mungkin, keles. Ya kalau emang Persija ini masih butuh Thomas Doll, ya penuhin dong semua permintaan Thomas Doll. Manajemen Persija kagak usah kebanyakan alasan. Kalau Thomas Doll minta pemain, ya kasih. Sayang loh tuh, Thomas Doll pelatih hebat loh. Tuh buktinya di Persija pemain-pemain muda jadi gacor loh dilatih sama Thomas Doll. Nah loh.